Jadi dengan adanya endoskopi ini, kita bisa mendiagnosis nih, misalnya ada infeksi di telinga luar, infeksi di telinga tengah, atau otitis media. Misalnya ada lubang atau ada perforasi di gendang telinga, itu kita bisa mendiagnosis dengan endoskopi telinga tadi. Hai Bina Family, selamat datang kembali di Bida Medica Podcast, obrolan seputar edukasi, informasi, dan inspirasi. Bersama saya Elisha, kali ini kita akan membahas tentang kesehatan telinga nih Bina Family. Nah, ngobrol-ngobrol soal telinga, setiap anggota tubuh kita memiliki peran dan fungsinya masing-masing nih tentunya. Yang semua anggotanya pasti sangat penting untuk kesehatan tubuh secara keseluruhan. Tapi sayangnya ada yang sering terlupa nih, yaitu kesehatan telinga. Padahal telinga juga adalah panca indera kita yang sangat penting untuk dijaga. Contohnya seperti infeksi telinga. Lalu bagaimana sih cara mengatasi jika ada masalah dengan telinga kita? Langsung aja kita bahas. Saya kali ini tidak sendiri, telah hadir di podcast kita yaitu Dr. Rangga Rayendra Saleh, spesialis THT di RSIA Bina Medica. Halo dokter. Halo. Apa kabar dokter? Baik. Sehat ya dokter ya? Alhamdulillah sehat. Oke, dokter. Hari ini kita mau ngobrolin soal kesehatan telinga, spesifiknya yaitu soal endoskopi nih dok. Okay. Endoskopi telinga. Ya. Oke, dokter, boleh dijelasin dulu nggak sih dok, endoskopi telinga itu apa sih dok? Oke, ya jadi sebenarnya endoskopi telinga itu adalah suatu tindakan ya, jadi tindakan atau alat bantu sebenarnya. Jadi endoskopi telinga itu adalah suatu tindakan memasukkan kamera endoskop ke dalam liang telinga. Nah, jadi kamera endoskop itu mungkin sedikit gambaran aja adalah alat bantu berupa kamera dan lensa yang bisa dimasukkan ke dalam lubang-lubang di tubuh kita. Nah, salah satunya adalah di telinga itu. Okay. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk bisa memvisualisasi. Nah, tadi mungkin udah dibahas ya bahwa telinga itu sering terlupakan karena memang organnya kecil dan di dalam. Jadi dia harus ngintip tuh. Nah, dengan alat endoskopi ini atau alat endoskop ini kita bisa melihat atau bisa memvisualisasi organ-organ yang ada di dalam telinga itu sendiri. Nah, jadi tujuannya apa? Si endoskopi telinga ini bisa bertujuan sebagai modalitas diagnostik gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mau mendiagnosis suatu kelainan di telinga, kita bisa pakai alat bantu endoskopi ini. Selain itu, endoskopi telinga ini juga bisa digunakan sebagai modalitas terapi. Jadi kalau misalnya, penyakitnya kita udah tahu nih, nah kemudian kita mau memberikan terapi. Nah, terapi kan nggak semuanya tentang obat-obatan gitu ya. Terapi juga bisa berupa tindakan baik pembedahan ataupun ya operasi kecil seperti itu. Nah, endoskopi ini bisa digunakan sebagai alat bantu supaya dokternya bisa memvisualisasi dengan baik apa yang ada di dalam telinga. Oke, jadi kata lainnya dengan endoskopi ini kita bisa melihat apa yang terjadi di dalam telinga ya. Betul. Dok ya. Oke, dokter, biasanya endoskopi ini tuh mengatasi tindakan apa ya dok? Seperti penyakit THT apa aja sih dok? Ya, jadi banyak sekali sebenarnya yang bisa ditangani dengan endoskopi telinga ini. Tadi seperti saya sudah bahas sebelumnya, dia bisa bersifat sebagai modalitas diagnostik. Jadi kalau misalnya kita di poliklinik itu membutuhkan, kalau misalnya kita selama ini ke dokter, mungkin kita kalau misalnya pemeriksaan fisik biasa, itu kan pakai lampu senter gitu ya, atau otoskop yang kecil gitu ya, kita harus ngintip. Nah, itu agak lebih sulit kadang-kadang untuk bisa mendiagnosis penyakit di telinga. Nah, jadi dengan adanya endoskopi ini, kita bisa mendiagnosis nih, misalnya ada infeksi di telinga luar, infeksi di telinga tengah, atau otitis media. Misalnya ada lubang atau ada perforasi di gendang telinga, itu kita bisa mendiagnosis dengan endoskopi telinga tadi. Nah, sebagai modalitas terapi juga sebenarnya banyak sekali tindakan yang bisa dilakukan. Seperti tadi saya sebutkan, sebenarnya endoskopi ini adalah alat bantu bagi si dokter untuk bisa memvisualisasi bagian dalam telinganya. Kalau kita mau ngatasin atau mengobati kan tentunya kita harus lihat benar ya, seperti apa sih bentuk dalamnya gitu ya. Nah, jadi tentunya endoskopi ini akan sangat banyak manfaatnya. Nah, salah satunya tadi seperti sudah disebutkan,
ini bisa digunakan untuk tindakan-tindakan pembedahan telinga. Seperti misalnya pada kasus-kasus infeksi yang menahun atau infeksi kronik, atau otitis media di mana ada lubang, ya, lubang yang menetap di gendang telinga. Nah, dengan endoskopi ini kita bisa membantu untuk tindakan rekonstruksinya. Atau sebaliknya, kalau misalnya terutama pada pasien anak ya, seringkali itu didapatkan ada penumpukan cairan di balik gendang telinga atau kita sebut dengan otitis media efusi. Nah, itu banyak tuh pada anak-anak. Nah, dengan endoskopi telinga ini kita bisa melakukan tindakan yang dinamakan pemasangan pipa ventilasi. Jadi untuk bisa mengeluarkan cairan itu kan kita harus bikin lubang di gendang telinganya, kemudian kita pasang pipa di situ supaya cairan tersebut bisa keluar. Nah, tentunya kalau kita nggak pakai endoskopi, kita pakai mata biasa aja kan itu kecil sekali. Nah, sedangkan dengan endoskopi tadi itu ada pembesarannya sehingga kita bisa lebih precise dan juga lebih aman tentunya untuk pasien. Gitu. Oke, jadi dengan endoskopi ini bisa lebih mengetahui gitu ya dok, tindakan apa yang tepat untuk permasalahan telinga tersebut. Oke, dokter, apakah ada prosedur untuk melakukan endoskopi telinga ini dok? Iya, jadi tadi seperti sudah saya sebutkan prosedur-prosedurnya sebenarnya ada banyak sekali yang bisa dilakukan. Tapi kalau untuk persiapannya sih sebenarnya sama ya dengan persiapan-persiapan yang lain. Kenapa? Karena biasanya operasi-operasi atau tindakan-tindakan yang dilakukan di telinga itu dilakukan dalam bius total atau bius umum. Kenapa? Karena tadi seperti saya bilang telinga itu kan organnya kecil, jadi kita melakukan tindakan di telinga itu tentunya harus dengan presisi yang tinggi. Nah, dengan demikian sebagian besar dari tindakan-tindakan pembedahan di telinga itu membutuhkan pembiusan umum sehingga atau bius total ya, sehingga persiapan-persiapan yang harus dilakukan untuk menjalani prosedur ini ya sebenarnya sama dengan tindakan bius umum yang lainnya gitu. Nah, sedangkan kalau untuk untuk persiapan tindakan yang spesifik di telinganya itu tentunya yang kita harus jaga supaya telinganya kering dulu, misalnya seperti itu, karena akan meningkatkan angka keberhasilan. Kemudian juga sebenarnya sih kalau untuk persiapan yang lain sih nggak ada ya, cuman biasanya setelah tindakannya itu ya itu harus jaga supaya telinganya kering, ya nggak boleh kena air gitu ya. Kemudian juga jangan aktivitas berat seperti itu. Tapi sebenarnya dengan tindakan endoskopi telinga ini itu sudah sangat membantu dalam artian ini adalah tindakan atau prosedur yang minimal invasif gitu. Dibandingkan dengan mungkin beberapa dekade yang lalu atau beberapa tahun yang lalu di mana operasi telinga itu masih ekstensif gitu ya. Misalnya harus ada sayatan di belakang telinganya gitu ya. Ada tindakan pengeboran dari tulang telinga gitu. Jadi dengan tindakan endoskopi telinga ini, dengan endoscopic ear surgery ini, tindakannya menjadi lebih minimal invasif, yang artinya untuk pasien itu juga lebih nyaman karena nyerinya pasti lebih minimal. Kemudian juga selain nyerinya juga tentunya lama rawat juga lebih singkat, lebih cepat ya. Betul, dok ya? bahkan sebenarnya untuk beberapa kasus bisa dilakukan one day care. Jadi misalnya pasien tindakan kemudian bisa langsung pulang ya setelah itu. Jadi dan penyembuhan lukanya juga tentunya akan lebih cepat. Jadi sebenarnya untuk beberapa kasus yang bisa dilakukan dengan pendekatan endoskopik itu akan jauh lebih baik bagi pasiennya. Jadi banyak banget benefitnya ya dok. Betul. Ya. Nah, berarti nggak ada prosedur khusus. Contohnya misal kayak pasien yang akan melakukan endoskopi ini harus puasa, seperti itu nggak ada ya dok ya? Nah, jadi seperti tadi saya bilang ini persiapannya adalah sama seperti prosedur bius umum pada umumnya, seperti misalnya puasa gitu ya, juga harus berarti pemeriksaan cek darah gitu ya. Jadi sebenarnya standar untuk bius umum gitu. Jadi tidak ada yang khusus. Dokter. Nah, Bina Family itu dia tuh beberapa benefit atau manfaatnya melakukan endoskopi telinga ya dok ya. Dan juga selain minim sayatan atau luka, itu juga kita ada nanti dengan endoskopi juga pemulihannya yang sangat cepat dan juga rasa nyeri yang minimal. Nah dok, gimana sih dok cara bekerja endoskopi telinga ini dok? Iya, jadi endoskopi telinga ini bekerja dengan kita memasukkan lensa endoskop ke dalam liang telinga.
gitu ya. Jadi di lensa endoskop itu ada lensanya, ada magnifier, ada pembesarannya, dan juga ada sumber cahaya. Jadi dengan demikian kita bisa melihat struktur-struktur di dalam telinga itu dengan jelas dan juga dengan pencahayaan yang baik. Nah kemudian ya lagi-lagi endoskop ini hanyalah alat bantu gitu ya. Jadi setelah itu baru kita gunakan alat-alat lain tentunya untuk melakukan tindakan-tindakannya. Baik itu misalnya untuk merekonstruksi gendang telinga, atau misalnya untuk mengeluarkan cairan di dalam gendang telinga gitu ya, atau juga tindakan-tindakan lainnya. Gitu. Terkadang saya juga melakukan tindakan ekstraksi kotoran telinga, misalnya yang sulit sekali gitu ya, itu juga bisa dengan menggunakan alat bantu endoskop. Kenapa? Karena dengan alat bantu endoskopi telinga ini, dalam hal ini di poliklinik ya, itu lebih ya presisinya bisa lebih baik sehingga pasien juga lebih tidak nyeri gitu ya. Tentunya nggak semuanya dilakukan dengan endoskopi. Kita lihat case by case. Kalau misalnya memang kotoran telinganya itu keras sekali atau misalnya sulit sekali untuk dikeluarkan, nah itu bisa digunakan dengan endoskop, dengan alat bantu endoskop juga gitu. Ya. Supaya lebih terlihat jelas ya dok. Betul. Kadang-kadang pasien juga lebih lebih puas gitu kalau bisa melihat apa sih sebenarnya dikerjakan. Karena kan selama ini kan kalau misalnya kita melakukan tindakan-tindakan di telinga kan pasiennya nggak bisa lihat gitu kan. Nah ini juga bisa menjadi salah satu alat bantu untuk edukasi juga ke pasiennya bahwa ini loh dalamnya seperti ini. Nah ini yang saya lakukan adalah seperti ini gitu. Oke, benar banget tuh dok. Jadi kalau misalkan kita bisa melihat jelas, pasien juga jadi kayak, oh ini toh case yang terjadi di telinga saya. Betul. Kayak gitu ya dok. Ya. Oke dokter. Dokter, ada nggak sih dok kondisi-kondisi tertentu yang bisa membuat seseorang tidak boleh atau tidak bisa melakukan endoskopi telinga ini? Ya, ada. Jadi tentunya kita lihat lagi case by case-nya. Ada kasus-kasus atau ada diagnosis pasien yang tidak memungkinkan untuk dilakukan tindakan dengan endoskopi. Contohnya misalnya adalah pada kondisi infeksi telinga yang kronik gitu ya, atau otitis media yang kronik, tapi dengan dengan infeksi yang sudah sangat luas. Gitu, atau misalnya infeksinya itu sudah menyebabkan adanya komplikasi. Komplikasinya apa? Misalnya kelampuhan saraf wajah, atau misalnya bengkak atau bisul di belakang telinga, atau misalnya bahkan infeksinya sudah menyebabkan komplikasi infeksi sistem saraf pusat atau infeksi otak. Nah, pada kasus-kasus yang berat seperti itu, tindakan dengan endoskopi telinga sudah tidak memungkinkan. Selain itu juga yang tidak bisa dilakukan dengan pendekatan endoskopik adalah kondisi-kondisi di mana terdapat penyempitan dari liang telinga. Gitu, karena kan tadi endoskopi kan dia alatnya harus masuk ke dalam liang telinga. Sedangkan kalau misalnya ada kondisi-kondisi yang menyebabkan penyempitan dari liang telinga tersebut, nah endoskopi tidak bisa digunakan. Apa sih misalnya? Bisa saja ada benjolan atau tumor di dalam liang telinga, ya itu tidak bisa. Atau juga misalnya ada penyempitan akibat infeksi yang kronis di liang telinga, itu juga menyebabkan kita tidak bisa menggunakan endoskopi gitu. Dokter, jadi cukup jelas tadi ya dok. Jadi walaupun alat ini kecil, tapi jika ada hal-hal yang jadi faktor, jadi memungkinkan juga nih untuk tidak bisa melakukan untuk endoskopi telinga ini. Betul. Ya dok. Oke, dokter, dari endoskopi ini, walaupun tadi dikatakan endoskopi ini bisa dibilang alat bantu atau untuk mendiagnosis dulu utama, tapi ada nggak sih dok efek samping dari melakukan endoskopi telinga ini dok? Iya, jadi kalau untuk tindakan endoskopinya itu sendiri, itu sih sebenarnya tidak ada efek samping. Karena seperti tadi kita sudah bahas dari awal, bahwa tindakan endoskopi telinga itu sebenarnya hanya memasukkan endoskop yang berupa kamera gitu ya, ke dalam liang telinga. Nah, tapi sebenarnya resiko atau efek samping itu ada di tindakan penyertanya gitu. Misalnya kalau kita melakukan rekonstruksi gendang telinga pada gendang telinga yang berlubang, itu ada tentunya resikonya, misalnya infeksi gitu ya, atau gangguan pendengaran itu bisa. Atau kalau misalnya kita melakukan tindakan pelubangan gendang telinga pada kasus cairan yang terkumpul di belakang gendang telinga, itu tentunya juga ada resiko. Jadi sebenarnya resikonya bukan di tindakan endoskopinya, tapi di tindakan yang menyertainya. Karena tadi ya, kalau misalnya kita bicara sebagai modalitas terapi,
tidak mungkin si endoskopi ini berdiri sendiri, Ya, karena pasti ada tindakan penyertanya, karena endoskopi ini hanyalah alat bantunya. Sedangkan kalau untuk di poliklinik sebagai modalitas diagnostik itu hampir tidak ada efek samping dari tindakan endoskopi telinga ini. Oke, dokter. Jadi endoskopi ini aman ya, dok? Tentunya sangat aman. Oke. Kalau untuk tindakan yang menyertai endoskopi, contohnya tuh case yang paling sering terjadi apa sih, dok? Ya, jadi kalau misalnya untuk tindakannya yang menyertainya biasanya yang paling banyak adalah tindakan rekonstruksi gendang telinga pada kasus-kasus infeksi kronik pada telinga tengah. Nah, kalau orang awam mungkin sebutnya conge gitu ya. Nah, sebenarnya di Indonesia itu prevalensi conge ini masih cukup tinggi gitu. Nah, dan sebagian besar pasien-pasien yang dalam tanda kutip conge, kita sebutnya kan awamnya conge, tapi sebenarnya dia adalah infeksi kronik di telinga tengah. Nah, sebagian besar dari pasien-pasien dengan diagnosis ini itu membutuhkan tindakan pembedahan gitu. Baik yang misalnya dia ekstensif gitu ya, kita harus buat sayatan di belakang telinga, atau yang kita bisa lakukan minimal invasif dengan endoskopi seperti ini. Nah, itu adalah yang paling sering. Kemudian yang kedua sering itu tadi adalah yang pada kasus-kasus otitis media efusi atau penumpukan cairan di balik gendang telinga. Ini banyak pada pasien anak yang misalnya ada alergi atau misalnya ada pembesaran amandel juga. Nah, itu bisa menyebabkan cairan terkumpul di dalam gendang telinganya, di balik gendang telinganya. Nah, gejalanya biasanya berupa anak yang kurang mendengar gitu ya, gangguan pendengaran pada anak. Jadi kalau misalnya anak dipanggil nggak nengok kurang gitu ya, responsif ya, atau dok? misalnya ya kurang responsif, atau misalnya di sekolahnya prestasinya menurun, itu jangan dimarahin dulu gitu. Jadi mungkin ada masalah gitu. Nah, jadi sebaiknya diperiksakan dulu. Nah, itu juga mungkin yang kedua tersering ya, dan terutama di anak-anak itu mungkin yang paling sering. Oke, jadi bukan hanya untuk orang dewasa ya, dok, tapi bahkan banyak juga terjadi pada anak-anak ya, dok, ya seperti ini. Nah, itu tuh bunda ayah di rumah. Jadi kalau misalkan prestasinya sang anak menurun atau kalau dipanggil kurang respon, jangan langsung menjudge ya, dok ya. Jadi harus dicari tahu dulu nih, kira-kira apa penyebabnya. Jadi jangan lupa untuk langsung konsultasikan ke spesialis THT. Nah, dokter, ini untuk yang tadi udah jelas banget nih ya, dok, sampai gejalanya juga dokter jelaskan. Oke, dokter, terakhir nih, ada nggak sih, dok, tips untuk ayah bunda di rumah atau bahkan sang anak yang mungkin sudah ada rencana untuk melakukan tindakan endoskopi telinga? Oke, ya jadi sebenarnya pertama-tama mungkin sebelum menentukan akan mau endoskopi telinga, tentunya harus cek dulu ke dokternya gitu ya, harus konsultasi terlebih dahulu, karena tidak semua masalah di telinga itu bisa diatasi dengan endoskopi telinga gitu ya. Tidak semua masalah bisa diatasi dengan pembedahan misalnya seperti itu. Nah, jadi sebenarnya bukannya orang tua tuh kucuk-kucuk datang ke dokter kemudian saya mau endoskopi telinga gitu. Kecuali kalau untuk diagnosis ya, jadi beda. Kalau misalnya saya mau cek telinga bagian dalam saya ada masalah atau enggak, itu bisa dilakukan dengan endoskopi telinga untuk diagnosis. Tapi kalau untuk terapi tentunya harus berkonsultasi dulu dengan dokter THT-nya. Nanti kami dokter THT akan menentukan apakah ini kandidat atau indikasi untuk dilakukan tindakan dengan pendekatan endoskopi telinga tadi gitu. Jadi tentunya kita harus lihat case by case-nya, karena tidak semua bisa dipukul rata sama. Tenang aja, semuanya bisa kok pakai endoskopi sehingga jadi nggak usah rawat, atau misalnya bisa pulang cepat, atau misalnya penyembuhannya lagi cepat. Tapi kita harus lihat, karena ya tadi ya, infeksi telinga itu sangat bermacam-macam manifestasinya, mulai dari yang hanya lubang di gendang telinga yang kering gitu ya, mungkin masalahnya cuma kurang dengar kayak gitu, sampai yang misalnya infeksi telinga itu menyebabkan komplikasi yang bahkan mengancam nyawa gitu. Jadi tidak semuanya bisa. Jadi makanya orang tua, anak itu juga harus memeriksakan dulu. Kalau misalnya ada keluhan, kalau misalnya ada masalah, itu dikonsultasikan dulu ke dokternya supaya kami bisa menentukan nih apa sih yang terbaik sebenarnya buat pasien. Kalau yang terbaik bisa kita capai dengan endoskopi telinga yang minimal invasif, tentunya itu yang akan kita prefer, karena pasien happy gitu ya, maksudnya sembuhnya lebih cepat gitu, dengan tidak harus menderita, nggak nyeri, nggak segala macam. Dokternya juga senang karena pasiennya juga cepat
sembuh gitu. Oke dokter, jelas sekali. Terima kasih dokter Rangga atas ilmunya di podcast kita kali ini. Sama-sama. Oke dokter, itu dia Bina Family. Topik pembahasan kita kali ini perihal endoskopi telinga. Semoga ayah bunda di rumah semakin paham tentang endoskopi telinga ini dan bisa semakin aware untuk menjaga kesehatan telinga di rumah untuk ayah bunda maupun untuk si kecil. Bina Family jangan lupa untuk follow semua sosial media Bina Medika dan subscribe YouTube channel RSIA Bina Medika supaya tidak kelewatan informasi kesehatan lainnya. Terima kasih banyak Dokter Rangga. Sampai ketemu di podcast kita selanjutnya untuk bahas THT lainnya ya dokter ya. Sehat selalu dokter. Terima kasih. Stay healthy Bina Family. Care with love.